Pengembangan SDM yang benar-benar efektif itu bukan acara sekali jalan, tapi sebuah siklus, sebuah mesin yang dirancang untuk terus berputar, mendorong pertumbuhan dan pada akhirnya mengakselerasi kesuksesan organisasi. Yuk kita bedah cetak birunya bareng-bareng. Nah, ini dia peta perjalanannya. Ada 6 tahap utama yang membentuk siklus ini. Semuanya berawal dari asesmen, untuk tahu kita ada di mana, lalu berputar terus sampai asesmen ulang untuk memulai lagi siklus yang baru. Inilah kerangka kerja yang akan kita dalami. Oke, semuanya selalu dimulai dari fase 1, mengidentifikasi kesenjangan. Disinilah asesmen kompetensi jadi kuncinya. Tujuannya simpel, mendapatkan data yang objektif tentang adanya gap atau kesenjangan kompetensi. Gitu kesenjangannya kelihatan jelas, baru deh kita bisa masuk ke fase 2. Alat utamanya apa? Namanya Individual Development Program atau IDP. Tujuannya adalah menciptakan peta jalan pengembangan yang benar-benar personal dan relevan untuk setiap individu. Nah, IDP yang efektif itu biasanya dibangun di atas konsep model 70-20-10. Coba lihat, 70% pengembangan itu justru terjadi lewat pengalaman kerja nyata. Inilah inti dari IDP, yaitu pembelajaran yang terintegrasi langsung dengan pekerjaan sehari-hari. Terus peran pelatihan di mana? Nah, pelatihan formal itu mengisi 10% yang krusial tadi. Tujuannya adalah sebagai intervensi yang tajam dan terarah. Oke, rencana sudah dibuat, program sudah berjalan. Pertanyaan berikutnya, apakah berhasil? Rencana terbaik pun perlu diukur. Di fase 3 inilah kita memastikan semua usaha tadi memberikan hasil dan yang terpenting menjaga siklus ini terus berputar. Untuk mengevaluasi pelatihan, ada alat teknis yang sudah jadi standar industri, yaitu model Kirkpatrick. Model ini bekerja dalam 4 level, mulai dari level 1, reaksi peserta. Lanjut ke level 2, pembelajaran yang mereka dapat. Naik lagi ke level 3, perubahan perilaku di tempat kerja. Dan yang paling penting, level 4, hasil nyata bagi bisnis. Tapi, evaluasi nggak berhenti di pelatihan aja. Kita juga perlu mengevaluasi keseluruhan IDP. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan perilaku secara menyeluruh. Nah, secara teknis, kita bisa pakai umpan balik 360 derajat. Kita kumpulkan masukan dari atasan, rekan, bahkan bawahan untuk dapat gambaran kemajuan yang utuh dan objektif. Dan inilah yang membuatnya menjadi sebuah siklus sejati. Minimal 2 tahun setelah asesmen pertama, kita melakukan asesmen ulang. Tujuannya apa? Tentu untuk mengukur pertumbuhan jangka panjang, mengidentifikasi kesenjangan baru yang mungkin muncul, dan memulai kembali siklus pengembangan ini dengan data yang lebih segar. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah cetak biru ini sudah berjalan di organisasi Anda?